Hey guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini aku mau bersih-bersih aja part-part PC ku yang sudah sangat berdebu ini. Dan karena nanti aku bakal bongkar semua PC ini, jadi sekalian aja nanti aku bikin tutorial cara buat merakit PC. Kali aja bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar-belajar buat rakit komputer ataupun PC. Jadi nggak usah banyak cincong sana sini, langsung aja kita eksekusi. Jadi sebelumnya kita bongkar dulu ya. Oke, jadi semuanya sudah aku bongkar. Ini langsung aja kita bersihin dulu satu-satu. Sekalian aja aku kasih tahu spek-speknya dari komponen-komponen PC ku ini apa aja. Dan pertama kita mulai dari casingnya. Kita bersihin dulu untuk bagian casingnya. Jadi untuk casingnya ini legend banget ya. Aku nggak tahu ini keluaran tahun berapa. Soalnya ini casing juga bekas dan nggak beli baru. Yang penting ada aja lah untuk tempat komponen-komponen PC ku ini. Jangan lupa juga fan-fannya itu kita bersihkan pakai kuas seperti ini. Lanjut untuk PSU-nya atau power supply-nya, jadi aku bersihin juga di kuas-kuas. Untuk PSU-nya ini, aku pakai merek Faro Prime S-Max 500 watt. Belum lama sih aku belinya, kayaknya sekitar setahunan dah. Sebenarnya juga kebesaran aku beli ini PSU untuk wattnya sendiri, soalnya aku dulu belinya itu asal beli aja gitu. Soalnya aku pikir PSU itu semua sama aja. Tapi setelah aku belajar-belajar dan aku pakai komputer beberapa tahun kebelakangan ini, jadi ya sedikit paham lah. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti mau up PC kan, jadi nggak perlu lagi ganti PSU-nya. Semoga aja awet. Oke, lanjut kita ke storage-nya. Di sini aku pakai SSD SATA merek RX7 dengan kapasitas 256 GB. Kenapa pakai ini ya? Karena murah lah ya. Lanjut kita bersihin heatsink dan fan prosesornya. Ini aku pakai bawaan prosesor aja karena ini udah cukup sih menurut aku. Selama suhu PC-nya itu pas, aku pakai aman-aman aja buat keperluanku, kayaknya nggak bakal tak ganti dah ini kecuali kalau rusak. Lanjut kita bersihin motherboardnya. Untuk bersihin motherboardnya ini sebenarnya sih lebih bagus kalau pakai blower ya, lebih enak lah. Cuma aku nggak punya, jadi ya pakai kuas aja pelan-pelan lah. Untuk motherboardnya sendiri aku pakai motherboard mini ATX, mereknya itu QWERTY, pakai chipset H61 dengan soket LGA 1155. Dulu aku belinya itu sekitar 600 ribuan di toko offline. Motherboard ini support untuk Intel generasi kedua dan generasi ketiga, dan maksimal RAM yang bisa dipakai itu sebesar 8 GB, kecil ya. Tapi untuk saat ini sih buat aku cukup spek seperti ini. Mungkin kedepannya kalau butuh yang lebih lagi ya semoga rezekinya lancar jadi bisa di-up. Lanjut untuk prosesornya, tadi lupa kerekod juga pas aku bersihin, tapi nggak apa-apa. Untuk spesifikasinya di sini aku pakai Intel Core i5 generasi ketiga, karena ya kita tahu untuk motherboardnya sendiri itu kan support maksimal generasi ketiga, jadi aku pakai yang generasi ketiga. Kemudian soketnya itu pakai LGA 1155. Oh ya, buat teman-teman yang baru belajar buat rakit PC itu pastikan kalau beli prosesor sesuaikan dengan soketnya ya. Kalau motherboardnya itu pakai soket LGA 1155, jadi prosesornya yang kamu beli harus 1155. Jangan sampai salah, karena kalau salah nggak bisa dipakai, nanti percuma dong beli. Lanjut kita bersihin RAM-nya. Untuk RAM-nya sendiri di sini kita bersihkan pakai penghapus ya, pakai penghapus karet biasa yang buat ngapus pensil. Di sini kita gosok-gosok aja di bagian kuningannya. Karena kalau RAM itu biasanya kalau ada noda sedikit aja di kuningannya ini bakal berpengaruh ke performanya atau malah bakal mengganggu kerja PC-mu. Dan untuk RAM-nya sendiri di sini aku pakai RAM DDR3 dari Kingston dengan kapasitas itu 2x4 GB, jadi 8 GB ya. Karena ada dua soket, jadi yang soket satu pakai 4 GB, yang soket kedua pakai 4 GB. Kenapa aku pakai yang seperti ini ya? Karena kita tahu tadi motherboardnya itu maksimal bisa dipakai RAM itu maksimal 8 GB, nggak bisa lebih. Lanjut kita ke VGA cardnya, kita bersihkan aja dari debu-debu dan kotoran pakai kuas seperti ini. Untuk yang aku pakai ini kebetulan VGA
VGA jadul juga, yaitu VGA dari AMD Radeon HD 5670. Oke, semua udah bersih, saatnya untuk kita rakit. Sebelum kita rakit, jangan lupa siapin dulu thermal pasta pendingin prosesornya seperti ini, untuk menjaga suhu prosesornya biar bisa tetap stabil nanti waktu dia bekerja. Di sini aku pakai Deepcool Z5 untuk thermal paste-nya. Dan kalau sudah siap, langsung aja kita pasang. Pertama siapin prosesornya, kemudian kita buka soket penahan prosesornya yang ada di motherboard ya, kayak gini. Terus disungkit ke belakang kayak gini. Kemudian kita pasang prosesornya, jangan sampai terbalik ya, soalnya ada tandanya. Biasanya di prosesornya itu ada tanda segitiga seperti ini, dan juga di motherboardnya ada juga tanda segitiga seperti ini. Nah, untuk pasangnya kita tinggal ketemukan aja segitiganya. Kalau sudah, kita tutup pakai penahan prosesornya kayak gini. Nah, kalau sudah, sekarang kita pasang heatsink dan fan-nya. Posisinya nanti seperti ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kita kasih thermal paste pendingin prosesornya dulu buat ngebantu ngejaga suhu prosesornya nanti saat bekerja. Kasihnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak, soalnya nanti bakal ketekan sama heatsinknya. Kalau kebanyakan nanti malah melumer ke sekeliling prosesornya, malah bahaya nanti. Soalnya pastanya itu nanti bakal kegencet sama heatsink. Nah, sebelum kita pasang, pastikan pengunci kipasnya kita posisikan seperti ini. Jadi untuk panahnya ini posisinya jangan menunjuk ke arah dalam ya, pastikan menunjuknya ke arah luar. Kalau ke dalam seperti ini kita putar aja keluar. Soalnya nanti nggak ngunci kalau dia posisinya ke dalam. Kalau sudah, kita pasang seperti ini. Nah, kalau sudah, kita cek apakah sudah terkunci ataukah belum di bagian belakang motherboardnya. Ada 4 pengunci. Kemudian kita goyangkan untuk bagian heatsink dan fan-nya. Kalau sudah kuat berarti aman. Nah, setelah itu jangan lupa kita pasang power untuk kipas prosesornya. Lanjut kita pasang RAM-nya. Cara pasangnya itu seperti ini ya. Kita buka dulu pengunci di bagian slot yang ada di motherboardnya. Kalau sudah, kita pasang memorinya atau kita pasang RAM-nya dengan cara ditekan seperti ini sampai penguncinya itu mengunci sendiri. Nah, kalau sudah, sekarang kita pasang power supply-nya ke casing. Kemudian kita pasang juga SSD-nya ke casing. Kemudian kita pasang back panelnya supaya nanti soket-soket yang ada di motherboardnya itu bisa lebih awet. Setelah itu kita pasang motherboardnya ke casing.
Kemudian kita pasang kabel power dari power supply ke motherboard. Setelah itu ada 4 pin, power 4 pin untuk suplai listrik ke prosesornya. Kita pasangkan. Nah, kemudian ini power untuk ke SSD-nya. Kita pasang juga sekalian. Jadi di sini ada dua nih. Kalau kamu pakai 2 SSD, kamu bisa pakai dua-duanya. Tapi kalau pakainya cuma satu kayak aku ini, pakai aja yang satunya dibiarin aja, nggak apa-apa. Kemudian ini kabel Molex, ini untuk ke fan-nya ya, untuk colokan ke fan casingnya. Nah, biasanya dipasang gini. Kalau fanmu atau kipasmu lebih dari satu, tinggal dihubungkan aja sejajar seperti ini, dijadikan satu nggak apa-apa. Kemudian ini kabel SATA, kabel untuk menghubungkan data dari SSD ke motherboard. Yang satu pasang aja di SSD, dan yang satunya lagi ke motherboard. Kemudian kita pasang kabel front panelnya. Jadi kabel front panel ini untuk tombol-tombol di depan casing PC ya, kayak powernya, untuk mencet powernya, atau tombol resetnya, atau untuk cek audionya. Untuk susunannya seperti ini, jadi jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik bisa aja nanti tombol reset jadi tombol power, atau sebaliknya, sesuaikan dengan yang ditunjukkan di sini ya. Nah, kalau sudah, kita pasang VGA eksternalnya. Jadi sini ada soket PCI Express kali 16, tinggal pasangkan aja. Tapi sebelumnya ini penguncinya digeser dulu, set. Kemudian dipasang. Kalau sudah, penguncinya dikembalikan lagi. Kemudian di belakangnya untuk tahanannya kita kasih baut. Oke, kalau sudah, langsung aja kita pasang. Oke, jadi kalau kamu perhatikan di sini ada dua soket VGA ya. Ini VGA untuk monitor. Nah, ini untuk yang di PC-nya ada dua nih, ada sini dan juga di VGA-nya. Nah, kalau kamu pakai VGA eksternal kayak gini, jadi kamu colokin kabel VGA-nya ini yang ke monitor itu langsung di VGA eksternalnya ya. Jadi jangan di motherboard-nya. Itu nggak bakal nampil nanti, kecuali kamu nggak pakai VGA eksternal kayak aku ini. Jadi kamu colokinnya langsung ke motherboard. Oke, sudah. Sekarang kita coba apakah nyala atau tidak. Tapi sebelum itu aku rapikan dulu kabel-kabelnya ini. Oke, sekarang kita coba untuk hidupkan PC-nya apakah nyala. Kita coba dan oke, jadi udah nyala guys ya. Oke, jadi kita sudah berhasil merakit PC-nya. Nah, oke, jadi itulah tadi tutorial cara untuk merakit PC. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-videoku yang lainnya lagi.